orang yang selalu menjaga lidah, bibir, daripada macam-macam lah, gosok sana, gosok sini, fitnah sana, fitnah sini, ya, upat sana, upat sini, dusta sana, dusta sini, ya, hafizul lisan, yang memelihara lidahnya. Mudah-mudahan apalagi ini bulan suci Ramadan ini adalah lebih baik kita jaga perkataan kita, ucapan kita, daripada perkataan yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengaji, kita baca Sayyidul Istighfar, bersolawat kepada Nabi dan bertasbih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala adika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, fawqa nuri, ziru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La malja minallah illa ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ من الله إلا إليه. سبحان الله والحمد لله ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La malja minallah illa ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru beserta keluarga, Ibu Ketua pengajian kita walaupun tidak berhadir bersama kita hari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau itu dipanjangkan Allah umurnya, diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga yang saya hormati orang-orang tua saya, baik kaum bapak, kaum ibu, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ustazah dan sebagainya, umumnya yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sebelum aku menyampaikan kajinta di hari sadarion, terlebih dahulu awon bahat mangido mohot mangido isin tuhita sasudena idian aron adong penyampaianku na urang tama
atau naurang pas menurut pandangan pendengaran kaum bapak, kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendung mangalehen dihita bahat nikmatna, antara lain nikmat kesehatan, alhamdulillah. Kedua, nikmat kesempatan, keselamatan, dan juga nikmat iman dan Islam. Hingga hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa hari kelima daripada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hari Rabu pertama kita di bulan Ramadan ini menuntut melaksanakan, menghadiri pengajian zikir dan doa dan pengajian ilmu pengetahuan, sebagaimana ada salah satu hadis Nabi mengatakan orang yang melangkahkan kaki, orang yang menghadiri pengajian di bulan suci Ramadan, maka adalah setiap langkah yang Anda lakukan itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Adalah mudah-mudahan kita semuanya ini, langkah-langkah kita ini menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berketepatan ini keberkatan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya bersolawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai contoh dan suri tauladan kepada kita semua, dan juga yang kita harapkan syafaat beliau kelak pada hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita adalah di bulan suci Ramadan. Mungkin diterangkan Tuan Guru kita di Pokenna lewat tentang sebahagian daripada bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan, yaitu salah satu bulan di dalam Islam namanya Ramadan. Karena disinilah perbedaan antara bulan Masehi adalah bulan Syamsiah dan Qamariyah. Bulan Qamariyah ada unsur ibadah di dalamnya, sedangkan bulan Masehi tidak terdapat di dalamnya unsur ibadah. Setiap kaum muslimin, yaitu di bulan suci Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa. Dimanapun dia berada, yang jelas genap masuk pada bulan suci Ramadan. Bahwa Ramadan itu artinya adalah Ramadan itu rahmat, artinya terik matahari, ramid. Ada mengatakan Ramadan itu maknanya adalah membakar. Berarti adalah membakar apa di bulan suci Ramadan itu? Bagi orang-orang yang melaksanakan puasanya, yaitu dengan baik, maka dosanya, dirinya bebas dibersihkan daripada dosa. Membersihkan diri ini bermacam cara. Sebagaimana saya katakan kemarin, membersihkan lantai pakai soklin lantai, membersihkan piring pakai sunlight, membersihkan baju pakai sabun atau rinso, membersihkan badan, hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan payas bosi dibakar, payas sere digebos. Digebos, mengginjang apina, pula membakar pengontor apina baru pemasuk bosina. Pula mengginjang apina gorarna
Pokoknya membakar supaya bersih emas itu dibakar. Jadi cara membersihkan dosa itu, kalau kita lihat semuanya amal ibadah yang disampaikan Allah kepada kita, tujuannya semuanya untuk menghapuskan, membersihkan manusia dari dosa. Salah satu di antaranya cara membersihkannya adalah puasa bulan suci Ramadan yang berbentuk tahunan. Ada berbentuk harian, itulah ada berbentuk pekanan, itulah ada berbentuk tahunan puasa, ada yang berbentuk sekali seumur hidup adalah haji atau umrah. Haji atau umrah menghapuskan dosa. Ada yang berbentuk bantuan, sedekah, itulah namanya memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, itu juga menghapuskan dosa. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, bulan suci Ramadan disebut juga adalah Sayyidus Suhur. Sayyidus, penghulu sekalian hari. Ramadan itu kan terdiri dari 5 huruf. Ramadan, ar-ra'u wal mimu wad dadu wal alifu wan nun. Ra artinya maknanya rahmat, adalah kasih sayang. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya. Kita ini semua ini mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena di dalam bulan suci Ramadan ini, kan Allah dalam hal ini, surga itu kan rindu kepada kita, rindu kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di 4 golongan ini. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Semua kita ingin adalah menikmati baik surga dunia maupun surga akhirat. Ingin senang semuanya kita di sana. Tapi siapa yang dirindukan oleh surga itu, kata Nabi, al-jannatu mustaqun li arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Pertama, yaitu adalah talil Quran, orang-orang yang selalu membaca. Makanya di Ramadan itu dianjurkan banyak-banyak baca Al-Quran, talil Quran. Ada tadarus Al-Quran. Kalau tadarus dok adong nama membaca, adong nama nangion, adong nama mula talil baca, baik secara berjamaah atau sendirian, yang jelas dia baca Al-Quran. Qiraatil Quran salah satunya insufil qabar, teman setia kita di dalam kubur. Jadi indah dong kata nasomalo membaca Al-Quran. Sona jolo Nabi di bulan suci Ramadan beliau langsung membaca Al-Quran, hafalan itu disetornya kepada malaikat Jibril. Itu Nabi setiap Ramadan disetornya kepada malaikat Jibril bacaannya. Kita ini sudah 50 tahunan, 60 tahunan, sudah pernahkah lidah atau mulut masuk bengkel? Sudah pernah masuk bengkel? Aso. Masih pasti, masih bagus? Masih bagus? Perasaan ini pada. Anggur pabegi untuk alat, contohna, yambang nalidangan manombo, contohna idokon ma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada H besar kan, ada H kecil, ada alif suara hamzah, ada ain, ya, ada huruf hal.
Yaitu adalah ada yang bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Binasalah Tuhan, Tuhan yang berpenyakit. Jadi apa doh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma ini beda. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamulah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Dibacanya nggak ada idghamnya di situ, bikinnya kedengaran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mataharilah yang kami sembah dan matahari tempat minta tolong. Kan salah-salah kita. Jadi bukan tidak yang lainnya, kita berusaha melakukan yang terbaik. Adalah ahsanu amala. Yang terbaik yaitu ibadah yang berkualitas. Ini bulan Ramadan nih. Jadi Allah rindu kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Bikinlah teman setia bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang kedua, siapa lagi yang dirindukan oleh surga itu setelah orang yang membaca Al-Quran? Wahafizul lisan. Orang yang selalu menjaga lidah. Bibir daripada macam-macam lah, gosok sana gosok sini, fitnah sana fitnah sini, ya upat sana upat sini, dusta sana dusta sini, ya hafizul lisan, yang memelihara lidahnya. Mudah-mudahan apalagi ini bulan suci Ramadan ini adalah lebih baik kita jaga perkataan kita, ucapan kita daripada perkataan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar. Memberi makan kepada orang yang lapar. Yaitu adalah yang demikian itu berarti mau kita memberikan sedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Berarti itu adalah sekarang kalau ibu semuanya, bapak yang puasa, berarti menantimu siapa? Siapa? Rindu kepada kita. Bukan kita saja merindukannya, tempat kita itu merindukan kepada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk salah satu di antara empat itu yang dirindukan oleh surganya oleh Allah Subhanahu. Makanya Ramadan itu adalah namanya adalah rahmat. Awwaluha rahmah. Pertama adalah rahmat, yang kedua maghfirah, dan yang ketiga itqum minan nar, pembebasan manusia daripada api neraka. Berarti puasa itu termasuk asyamu junnah, bahwa puasa itu perisai, bahwa itu adalah perisai minan nari, benteng manusia daripada api neraka. Jadi orang yang berpuasa itu itulah satir dia, pembatas dia, benteng dia daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu maknanya yang pertama yaitu adalah rahmah. Yang kedua harful mimu, maknanya maghfirah. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga harfud dad. Harfud dad maknanya dammanu lil jannah, bahwa adalah huruf dad itu jaminan untuk surga.
Makanya orang yang berpuasa itu surga merindukannya. Kemudian al-alifu Ramadan, makna alifnya itu yaitu amnun, aminan nari, aman daripada api neraka. Maka saya katakan tadi surga, bahwa puasa itu jannatun minan nar, bahwa itu adalah perisai daripada api neraka, benteng daripada api neraka, sitrum minan nar, bahwa puasa itu pendinding manusia daripada api neraka. Kemudian harfun nun, nurullahil adis, ya al-hakimun al-ghafurur rahim, yaitu cahaya Allah yang maha kuasa. Berarti orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan cahaya, walaupun lemas kelihatan fisiknya begini, kelihatannya ini tenaganya entong nabula kandus siap komanya di bulan puasa daripada di hari biasa. Ramadan, walaupun demi Ramadan kita lihat sejarah peristiwa besar dalam agama itu peristiwa Badar, perang terjadi pada apa? Bulan Ramadan. Kemenangan sama siapa? Sesama kaum muslimin. Walhal itu bulan Ramadan. Yang kedua, nggak usah dulu kita kesana, di Indonesia merdeka bulan apa? Bulan Ramadan. Ini nih, bahwa kita bebas dari penjajahan di negara itu di bulan Ramadan, bebas kita dari api neraka. Allah sediakan bagi kita setiap tahunnya membakar dosa untuk melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Itulah yang dirindukan oleh surga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau bapak, kau ibu na hormati, Ramadan, akhir daripada bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban 2 ayat turun. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban untuk mengagungkan Nabi kita, yaitu di surah Al-Ahzab 56. Di bulan Sya'ban turunnya itu sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban. Kemudian beriringan ayat berikutnya turun suratul Baqarah. Ayat 183 sampai 86. 186 yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi yang bertakwa. Yang diundang siapa? Amanu. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Yang diundang yang beriman. Yang tak beriman gak dapat undangan. Gak usah kecil hati. Yang merasa dirinya merasa dirinya muslim, beriman kepada Allah, silakan puasa. Tapi kalau tidak, gak usah dia puasa. Ingat bahwa puasa itu bunyal Islamu ala dibangun Islam ini atas adalah 5 dasar. Salah satu di antaranya puasa Ramadan. Di hadis yang lain disebutkan ussisa, dibangun adalah ad-dinus salasa. Dibangun agama ini ada 3 dasar fondasi. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu mendirikan shalat. Yang ketiga puasa bulan suci Ramadan. Man tarakaha muta'ammidan, siapa yang meninggalkannya sengaja terang-terangan bahwa kafirun. Titik. Gak usah kita panjang-panjang begitu.
Makanya hormati, lakukan adalah ibadah puasa. Kecuali entong adong mendapat keringanan. Sebelum kita bahas ke sini bahwa puasa dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama hayat Nabi itu datang perintah puasa itu 9 kali beliau melaksanakan puasa. 8 kali beliau puasa itu harinya hanya 29 puasa Nabi. 1 kali beliau melaksanakan puasa 30 hari. 29 dan 30 itu tetap maknanya bukan hari yang kita puasakan. Puasa 1 bulan. Makanya bulan Arab itu tidak ada 28. Ada 29. Tidak ada 31, bukan 29. Bulan Arab itu hanya 29 dan 30. Makanya hitung-hitung umurmu. Perbedaan bulan Masehi dengan bulan Arab setiap tahunnya itu 11 hari. Makanya kalau dihitung umur kita setiap 30 tahun tambah 1. Kalau bulan Arabnya. Jadi umurmu 60. Berarti bulan Arabnya 62 itu hitungan itu. Itu hitungannya 62. Ya hitungannya begitu, setiap 30 tambah 1 itu di bulan Arabnya begitu. Bayaran 30. Puasa macam-macam. Saya katakan ini. Puasa bermacam-macam. Ada namanya puasa wajib. Termasuk khusus. Yang kedua, puasa kifarat. Puasa kifarat itu juga wajib. Ada namanya puasa nazar. Itu juga wajib. Ada puasa qadha. Itu juga wajib. Ada namanya puasa sunat. Seperti Senin, Kamis. Hari Arafah, hari Tarwiyah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari Asyura. Ada puasa yang makruh, puasa sunat tersendiri, hari Jumat atau hari Sabtu, ya, atau di hari yang ragu. Ada puasa yang haram puasa, yaitu 2 hari raya. Ar-raya ulang kepaman malimkon. Alak marmangan-mangan kok puasa. Hari makan sudah ada, hari raya dan hari haram. Itu macam-macam ibadah puasa. Kenapa wajib puasa? Karena sesuai dengan perhitungan. Sumu li ru'yatikum wa aftar li ru'yatikum. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Tahun ini disatukan antara ilmu hisab dengan ilmu ru'yah. Antara ilmu adalah hisab, ilmu falak dengan ilmu ru'yatul hilal. Tahun ini itulah alhamdulillah kecerdasan menteri ataupun Kementerian Agama di bidang hisab dan ru'yah. Bulan ini kita kan puasa hari Sabtu. Kita puasa hari Yang kelihatan kan bulan hanya di Aceh bagian barat saja. Cuma 3. Seluruh Indonesia bagian tengah dan bagian timur tidak ada yang kelihatan. Cuma dipatokkan karena sesuai dengan hisab dan semua, karena bulan sudah berada di atas 3 derajat di atas 1 listiwa, semuanya mengatakan bahwa dilaksanakan karena kita satu negara, bahwa kita puasa hari Sabtu, kecuali negara tetangga Singapura, Malaysia, Brunei, mereka berpuasa hari Ahad. Tapi seluruh dunia sama hari Sabtu, kecuali yang negara itu. Karena melihat bulan. Itu ilmu perbintangan dan ilmu adalah falak yang mengurusin demikian. Tapi kalau dilihat dari sejarah ulama-ulama, ada buku menyatakan kalau puasa dimulai hari Sabtu, biasanya Lailatul Qadarnya malam 23. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, syarat berpuasa, saya ulangi dulu walaupun kecil kajiannya ini. Syarat kita berpuasa
Pertama, berakal sehat. Narintik indah wajib puasa. Te ulang nih perintik-rintik. Berakal sehat. Ya gila tidak wajib puasa. Yang kedua, balik. Yaitu adalah kemudian tiga, mampu. Adalah mampu, kuat. Adalah bukan dia adalah tidak sakit dan sebagainya. Itu adalah yang namanya syarat baru. Syarat sah puasa, itu syarat puasa. Beda ini. Syarat sah puasa. Satu, yaitu adalah Islam. Mandung, dapat. Kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Itu sah mai puasana, berarti anak-anak mumayyiz. Kemudian suci dari haid atau nifas. Kemudian yang keempat terakhir, dalam waktu yang diperbolehkan padanya puasa. Berarti mengetahui bulan suci Ramadan. Rukun puasa, sebelum kita bahas lebih lanjut. Rukun puasa, 2, niat pada malamnya. Tidak ada niat yang bisa dipermalamkan kecuali niat puasa. Habis maghrib, habis kesumbayang isya sudah bolehnya kau berniat. Biasanya kita berniat disebutkan imam atau Bilal kita sholat tarawih. Apa kata dia? Innusiyama rahimakumullah. Sama-sama kita memasang niat. Walhal aktivitas kita habis berniat, boleh makan, boleh minum, hubungan badan suami istri masih sebelum terbit Pak. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya pasang niat sudah ada larangan. Salat kalau sudah pasang niat takbiratul ihram masih tolak mengecek? Indah tolak itu bedanya. Ya, sudah ada larangan. Tapi kalau puasa masih boleh dipermalamkan niatnya sebelum masuk waktu yang ditetapkan. Kemudian yaitu adalah menahan diri daripada yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ibadah puasa kita on ngana mengajari unte marduri on ayah hinangon. Ya. Apa setelah itu yang membatalkan puasa itu? Membatalkan pertama adalah makan atau minum. Atau memasukkan dari rongga terbuka, apakah dari untuk ke perut, apakah dari atas? 2, apakah dari bawah? Itu membatalkan puasa. Tujuannya semuanya perut. Topek diare, adong pel pelurut, sap dari bawah. Sahkah puasa? Batal. Adalah makan minum. Kemudian muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja, batal. Kemudian, minta maaf kepada kita. Hubungan badan suami istri di siang hari Ramadan. Ingat, puasa nimu. Hubungan badan suami istri di siang hari Ramadan. Kemudian, hukum ya, fikih kita dulu adalah keluar darah atau namanya haid. Ya, keluar haid. Kemudian atau keluar nifas. Nifas darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang kelima, gila. Ungkap rintik, pitam. Tersapo langsung. Ya, pitam. Gila atau pitam. Kemudian yang keenam, yaitu keluar mani dengan sengaja. Apakah karena pandangan atau dilakukan dengan tangan dan sebagainya, yang jelas keluar mani. Pak Ustadz, kenapa kok keluar mani? Keluar mani itu wajib mandi. Sekeluarkan keluar adalah dengan keluarnya yaitu baul atau kencing tidak mandi.
Sama-sama yang keluarnya, satu yang keluar benda najis, satu yang keluar benda suci. Apa bedanya? Baul itu, kencing itu najis. Mani itu suci. Kenapa tidak? Kenapa adalah yang suci mandi, yang najis tidak mandi? Untung mah itulah hukum. Itulah suatu hukum. Kalau memang keluar adalah kencing itu mandi, berapa kali kita sehari mandi? Keberatanlah, itu hukum dari Allah. Tapi adalah kalau keluar mani tentu ada waktu tertentu. Kenapa? Karena kalau adalah keluar, minta maaf ini fikihnya, minta maaf kepada kita, kalau memang itu adalah keluarnya baul itu adalah air kencing itu kan tidak semua tubuh merasakan kenikmatannya. Itu bikin Allah bedanya. Sedangkan benda yang suci itu keluar, semua tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki menikmatinya. Makanya hal yang demikian diwajibkan mandi. Hal yang demikian. Hal itu adalah di siang hari Ramadan, disengaja atau tidak sengaja, hal yang demikian keluar mani adalah hukumnya batal puasa. Kemudian adalah yang selanjutnya, murtad. Keluar daripada ajaran Islam. Kemudian adalah yang terakhir, yaitu gila atau berubah akal. Madombo dong pakai pengna ya dong di bulan roh adong nama lehen na disia untuk sehat di bulan puasa. Nda dong pengna roh gila rintik, hal yang demikian itu membatalkan puasanya. Ada yang membatalkan pahala puasanya. Ini yang penting bagi kita. Sudah tadi puasanya sah, terhindar daripada semua yang 8 perkara itu. Tentu ada yang membatalkan daripada pahala puasanya, yaitu adalah pahala puasanya. Yang membatalkan ataupun adalah membatalkan pahala puasa seseorang, pertama sudah saya sampaikan tadi, dusta. Ini ngajinya gini. Yang membatalkan puasa ada 8. Yang membatalkan ibadah puasa, pahala puasa ada 5. Kemudian gibatun, ngupat, natagianon, get marbuko, ngupat. Kemudian namimatun, adu domba. Yang keempat, sumpah palsu, baik secara agama wallahi billahi wa ta'ala atau ben menguatkannya. Pulau pedagang sumpah mandailing, haram tolak saya modal naon. Nang konjat sidokso nih, pulang cocok lehen, nggak cocok ya. Sumpah yaitu qaulus sur, sumpah palsu. Kemudian yang kelima, memandang dengan syahwat. Jadi pandangan nih Bapak adalah kita jaga di waktu bulan suci Ramadan. Apalagi kita mungkin menonton televisi atau menonton YouTube dan sebagainya atau yang lainnya, hindarilah yang pandangan-pandangan yang menimbulkan syahwat. Yang manusia itu kan punya syahwat, punya nafsu. Bulan Ramadan memang adalah setan tak ada. Ya, disebutkan idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan itu pintu surga semuanya dibukakan, terbuka lebar buat kita. Wa ghulliqat abwabun nari, ditutuplah pintu neraka. Wasuffidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, semua setan dibelenggu. Gak ada setan, cuman ada namanya setan. Ada namanya setan manusia,
ada namanya manusia setan, ada namanya manusia yang kesetanan. Ini yang susah ini. Yang paling parah diobati ya. Ibaca ayatul kursi tidak dapat tahu dia uzininya. Temama jongjong saja matanya. Ibaca tuh sini. Ini yang susah. Kalau setan dibaca takbir, dibaca azan, lari setan. Dibaca ayatul kursi, lari setan. Tapi kalau manusia yang kesetanan, daung nampan. Me obatna. Ay mak, temanuk lacam nedokon mi mak. Arana adong deh. Arana adong di paksonon manombo bo tarsapo sajo anak borui. Tarsapo sajo anak borui. Ada rupa na dapot na ampe na markagiyot baju do. Indah tartabusi. Tai sibotohin yang saya yakin di sini nih istri-istri solehah semuanya ini. Amin. Sangkin solehahnya tidak pernah marah di bulan Ramadan. Tetap senyum terhadap suaminya di bulan Ramadan. Servisnya bukan main. Kalau kau lakukan yang demikian di bulan suci Ramadan ini, kau tahan amarahmu bagaimanapun, kau dapatkan pahala seperti pahala Siti Maryam dan Siti Aisyah. Bisa tertahan? Tegit padwa nalak layar-rayon biamay. Tahan amarah? Ya, ala kulli hal. Itu inang pahala kepada ibu-ibunya ini, karena banyak ibu-ibu. Kalau kita baca begitu, yang mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Siti Aisyah, bahwa dia di bulan suci Ramadan itu menyerpis suaminya, menyerpis keluarga anak-anaknya, dan tidak pernah mengatakan marah, dan arahannya kepada yang baik-baik semuanya, bahwa dia dapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan Siti Maryam dan Siti Aisyah. Itulah yang membatalkan adalah pahala puasa. Kemudian puasa itu, siapakah yang mendapat keringanan di bulan puasa ini? Tolado, nah kini umum teh yang mendapat keringanan di bulan mendapatkan keringanan di bulan puasa itu. Yang pertama, Anda mau Anda puasa ya, tapi ingat bahwa Ramadan itu, satu hari Ramadan itu nilainya sangat berharga, luar biasa. Ada mengatakan, Imam Syuuti dan Nawawi mengatakan, satu hari Ramadan ini sebanding dengan 3.000 hari di bulan yang lainnya. Ima solong rohani begitu meninggalkan puasa. Sebanding 1:3.000 hari. Itu perbandingannya. Anak 3 tahun deh. Sedangkan 1 tahun pe 365 hari. Doong toluri 1000. Makanya ulong roa ayah. Enggong maonin da ayahon dobo. Ayahon kan anak kalan manombo. Mari dia biasona martauk-tauk dondang kon mari di tubatangai dia mari di. Susup lolot-lolot di dubuki. Sapala mungkap matorapan. Ndak. Ulang. Nanti akan ada itu pembahasannya. Pertama adalah orang yang sakit, benar-benar dia sakit, memang betul dia sakit. Pulang tong sonari bahat marik puasa on mal sehat dia puasa on ro penyakit mak. Alak biasanya penyakit mah. Iya penyakit mak, penyakit makan. Penyakit mah terus marmancit boltok sampai matowang nia. Hari pagi dohonnya mar penyakit sayo, na orang sehat dah mankit boltok nia. Lang, sakit benar-benar baik laki atau perempuan, tapi ingat puasanya diqadha pada hari yang Kemudian perjalanan jauh, perjalanan musafir, ini yang banyak ini, perjalanan musafir di atas 2 marhalah, di atas 90 kilometer. Boleh dia berbuka, boleh dia berpuasa, lihat surupnya. Kalau berpuasa silakan, kalau memang bagus. Tidak mampu karena mungkin cuaca dan sebagainya, boleh dia berbuka di siang hari Ramadan, tapi ingat puasanya wajib diqadha.
Ya cuman sonari naon purban na petu kayu laut di jambatan merah mamarbuko itu merah. Naon purban na petu tapus pas di bingko mamarbuko. Ini yang susah ini ulang. Hati-hati nantinya. Perjalanan jauh dalam kebaikan. Kemudian orang yang tua ataupun lemah fisiknya, nang tobang, adong keringanan, mungkin melewat 70-an dan sebagainya, maborat ayah atau perempuan dan sebagainya, boleh dia berbuka di siang hari Ramadan. Ya, tapi kita wajib bayar pidi. Catat tinang, sesuai dengan hukum fikih sedia pidiahna atau bangsa dari samut. Nah samuti dihitung konsonari tolu paropat kilogram. Tolu paropat kilogram. Mula 30 hari puasontai, tolu paropat dikali 30. 30 bagi 4, 7,5. 7,5 dikali tolu, 20 sada, satonga. Pagortop, 22 ki, seimana sebulan Ramadani. Sadia? Pagortop masuk ini 22 kilo. Danon yang sudah bersih. Boleh serahkan sekali 10 hari, boleh sekaligus, boleh setiap hari. Ang sadari tong sudah kon tolu parapat kilo ndaru kurang bermanfaat tuala. Yang usah kon tong pamana tu sia 10 kilo. Ya godang rohania. Tu ise dilehen tu pakir miskin. Tena miskinan borungki baberengki, na miskinan anakki tola derwai, tola asalkan indah sabagas dohotko. Indah sapardahanan dohotko. Mau ngasing bagas nialai, tola lehen tu borumi, tola lehen tu anak mi. Jelas itu? Tai sebaliknya, yang namanya berbentuk sedekah atau zakat, orang tua kepada anaknya, mertua kepada baberenya, bahwa itu boleh diterima anaknya. Asalkan tidak satu rumah dan tidak satu tempat adalah masak lagi, sudah asing. Tolak. Tai anggo anak tu uma, ingat, anak tu uma, ayah tu uma dan semuanya itu tidak boleh. Indah tolak. Rompa mana kiriman ngon anakmu na mga ranto. Nangon dia onjolo makbon ya sapai zakat do namang sana bantuan tuma. Anggo yang namanya bentuk zakat dari ayah kepada orang tua itu tidak boleh sama sekali. Tidak sah sama sekali. Anggo anak tu sih. Kenapa? Ayah, ibu, karena Nabi mengatakan al-walad adalah orang tua itu ada 3. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama orang tua kita itu ululida, yang melahirkan kita. Itulah yang pertama, yang melahirkan kita. Yang kedua orang tua itu apa? Yang mengajari kita. Yang mengajari kita. Yang ketiga, guru maite. Yang ketiga adalah orang tua itu kata Nabi adalah orang yang memberikan kepadamu ayah wali. Bisa deh. Mertua tulang niba yang kahkon niba mana ibu iba nikah kon tiba ditarimo nikah na ibu. Ima wali orang tu nah harami halal konia adalah wali menjadi halal. Yang 3 ini orang tua mertua itu adalah orang tua, tidak boleh kita berikan kepadanya yang namanya sejenis zakat. Itu adalah tanggung jawab kita. Makanya sonari bona jopan ni ruan tai boro kiriman bukan maruan kiriman ngondaga ro kiriman ron siangkahan 1 juta satonga on nomor 2 1 juta satonga jumlah robuse ngon boru 1 juta rongon boru na menekna sadia buse sada satonga juta jumlah 5 satonga juta. Itarimo ayah hisudena. Pas isurah kontuo ilenia 5 juta, potong 5 juta. Potong 500. Aranang wilenia jual 500 isude ngadong para minum nia be.
Yang namanya ada baru jadro tukaran 100.000 lang matapor. Ada baru yang baik dah. Una lewat na rumusay na boros. Dah. Bangga orang tu. Bangga mibetan tu ngorok kiriman para buku-buku reningnya. Teh umaon na sanak buron tangis saja. Tangis, ni tangis kon mini ngalak lanay. Sugari anak kasalapan abang nasadi tadaputan on. Ono pat na yan. Ya, ala kulihal. Yang jelaslah tergantung anak lah itu. Tergantung orang tua mensyukuri nikmat. Asudo konsoni minta maaf kepada kita. Ini saya ulang ini. Karena banyak di zaman sekarang tidak mau disibukkan oleh anak. Jadi ada boru dan suami-suami yang produktif masih produktif. Adalah dia ingat inang membatasi, mengatur jarak kelahiran itu dibolehkan dalam agama. Tapi memutus angka kelahiran itu hukumnya dosa besar. Tansimul usrah halalun. Mengatur jarak kelahiran itu hukumnya boleh. Tapi memutus kelahiran itu adalah hukumnya dosa besar. Suami dapat dosa, istri dapat dosa, yang memutus dapat kecuali ada ponis dokter. Mungkin dokternya kepada perempuan mungkin telunoli, mungkin mengopat noli, ikoyok boltoknya nak borui. Periksaan dokter tidak bisa lagi. Oh, itu ada pengecualiannya. Tapi secara hukum total bahwa tidak boleh memutus angka kelahiran. Siapa yang lahir, Allah yang menanggung rezekinya, bukan kita. Kita dalam usaha saja. Jadi itulah tadi kita kembali. Yang boleh di siang hari Ramadan, berbuka di siang hari Ramadan, orang yang tua bangka, tapi setiap harinya membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah wanita hamil. Wanita yang hamil. Wanita yang hamil bahwa takut sama dirinya, mungkin mabuk berat, atau sama janin yang kandungnya dia berbahaya, demi menyelamatkannya. Baik yang dapat secara yang halal maupun yang tidak halal. Kalau yang halal melalui akad nih, yang tidak halal melalui perkawin. Makanya beda itu nikah dengan kawin. Ulang ke itu dia dahonya melihat perkawinan yang mengilo. Perkawinan kalau nikah adalah punya undangan. Kalau kawin tidak butuh undangan. Ulang si dok tualak. Yang go nikah, dia akan tualak menjadi ibadah. Anggo kawin tidak perlu diberitahu orang lain. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, orang yang demikian yang hamil boleh berbuka di siang Ramadan, tapi puasanya wajib diqadha dan bayar fidyah. Fidyahnya sama nang kiri, 3/4 kilo. Kemudian, yaitu adalah wanita yang perempuan, ibu yang menyusukan anaknya, di bawah usia 2 tahun. Ada kodenya nih. Tokinai menyusu suamimu tuh. Asal puasa menyusu isi ayah dengan kini. Indah anggoan inang. Titik do. Anak do di bawah usia 2 tahun. Di bawah usia 2 tahun takut ibunya berbahaya sama dirinya. Mungkin dia lemas kalau keluar air susunya. Kemudian kalau diganti air susunya, mungkin anak ini sakit-sakitan. Makanya ada ilahnya. Boleh dia berbuka, tapi puasanya wajib diqadha dan bayar fidyah. Kemudian adalah perempuan yang haid dan nifas. Yang terakhir mana? Yang wajib? Yaitu hutang tahun na lewat, sudah Ramadan belum dibayar sudah itu. Bagaimana tahun depan? Berapa hari puasa yang lewat itu? Puasa yang lewat itu cukup adalah puasa yang lewat itu
cukuplah Anda puasanya tidak bertambah, karena kau menundanya, mengkodonya, maka tahun ini bayar puasanya dan bayar. Ya, itulah yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian selesai itu, di bulan puasa Ramadan, di bulan puasa Ramadan, kita akhiri ini di bulan puasa ini semua ini. Di bulan puasa Ramadan, apa sih yang terdapat di bulan suci Ramadan ini? Apa sih yang terkandung di dalam hikmah yang terkandung di dalam puasa? Yang pertama adalah kita sebagai hamba supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu, itu hikmahnya. Yang kedua mendapatkan sabar, dilatih kesabaran, tidak makan, tidak minum, tidak ada syahwat sejak mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena itu semuanya, sabar itu manginang, mengajun kita, sabar itu 3. Level yang paling tinggi kesabaran itu adalah sabar melaksanakan perintah Allah. Ini nih. Makanya dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kamu kepada Allah, sabar melaksanakan salat. Allah mempunyai kesabaran. Seperti kita di bulan suci Ramadan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Salat tarawih ada di bulan yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Kemudian tadarus Al-Quran di bulan suci Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Banyak adalah kita disuruh puasa sabar, sholat sabar, haji sabar, bersedekah sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Atagian tong ni dan larangan teh. Sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar itu apabila mendapatkan suatu musibah. Anggoon bersabar iba dapat pahala nggak, sabar musibah jalan terus. Musibah hon ngelewati ada 5 kan? Yang pertama adalah khauf, ketakutan. Kedua, kemiskinan, kemelaratan, kehilangan harta benda, kematian, dan buah-buah. Itu ujian. Itu sabar atau tidak sabar, ujian itu pasti datang. Tapi ingat, kita ini yang melaksanakan perintah Allah ini dengan sabar. Ingat, innallaha bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian sabar yang ketiga, yaitu adalah bersifat jujur. Puasa itu melatih manusia, melatih kita, melatih umat supaya dia jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Tuhannya, jujur terhadap atasannya. Jujuran ma inang na paling borat tantangan nasionari. Mula ho di instansi, kalau kau jujur belum tentu ada kawanmu. Kalau kau jujur dalam suatu birokrat, belum tentu ada kawanmu. Karena sekarang jabatan kadang-kadang di situ, siapa yang pandai menjilat, pandai tidak jujur dan berkhianat, itulah kadang yang dipasang di sekitar kita. Puasa melatih manusia jujur. Ini yang paling susah ini. Jujur kok di instansi hoji, cepat duhi pecati. Tidak bisa diajak kompromi, semua orang lawanmu. Tidak bisa diajak kompromi katanya. Walhal puasa itu melatih dirinya supaya dia jujur terhadap dirinya, terhadap Tuhannya, dan terhadap orang lain. Ada orang saya puasa, tidak ada orang saya juga puasa. Ada makanan, saya tahan. Saya ini ada istri saya situ, saya ini puasa. Melatih diri supaya kita jujur. Makanya ibadah puasa tidak ada situ unsur ria dan sebagainya. Dimanapun dia, tetap saya puasa. Kemudian,
Apalagi hikmahnya yang terkandung di situ selain daripada sifat jujur, kemudian dalam puasa itu melatih manusia ada di dalam diri kita belas kasihan. Maleda na puasoi, manguas na puasoi, manguas. Kita masih bisa mangan, manyoborngin mangan, barbuko, andos torang mangan. Itu mendatangkan barokah. Bayangkan kalau orang satu hari satu malam baru di situ dia makan. Masih banyak. Berarti melatih manusia supaya dia tawadu, merendah di diri. Ulangi bas sombong, rapna maledo. Ya, nanti tando namis. Memang siapa mengatakan kita kaya kalau tidak ada yang miskin? Ya, yang miskin. Nih, melatih manusia supaya ada belas kasihan. Kemudian secara yang lain apa lagi? Puasa itu menyehatkan badan. Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu supaya sehat. Tersunai tubuh ini, perut ini menyehatkan tubuh ini adalah puasa. Operasi pun tetap disuruh puasa. Ngukurin darah pun dan semuanya cek harus puasa. Menyehatkan badan menyehatkan otak, menyehatkan kepala. Sholat. Jadi alak nazaring sering meninggalkan sumbayang permanci tulu. Bukan kata saya nih. Sampai hari kiamat pun orang yang selalu tidak sholat itu hari kiamat, Isra Mi'raj kerjanya hanya mematok kepalanya, sakit kepala melulu. Itu saja itu memukul kepala. Tuh. Memukul kepala. Siapa yang paling banyak mukul kepala? Laki-laki. Mana ada iklan sakit kepala perempuan? Ada. Ada. Paramek iklannya? Bodarek iklannya? Laki-laki. Berarti lebih banyak laki-laki yang meninggalkan. Ini bukannya soal itu. Yang meninggalkan sholat sering mengakibatkan sakit kepala. Karena apa? Di waktu sholatlah ada darah yang bisa mengalir ke saraf otak. Itu. Menyehatkan badan tubuh ini fisik adalah tapi menyehatkan otak adalah sholat. Akal. Kemudian yang keenam. Puasa itu menjaga manusia supaya manusia itu disiplin dan kebersamaan. Puasa itu membuat manusia disiplin. Tidak ada bedanya di seluruh dunia. Mengatakan kita persatuan dan kesatuan. Tepat pada waktunya. Lihat bulan, kau puasa. Adalah kau melihat bulan, kau berhari raya. Telah terbit fajar, kau berpuasa. Terbenam matahari, kau berbuka. Sama seluruh dunia. Disiplin, melatih. Siapa yang disiplin dalam hidupnya pasti akan berhasil. Siapa yang tidak berdisiplin tidak akan berhasil. Makanya kemarin segala sesuatu itu lakukan. Yang pertama ibadah itu lakukan dengan Kedua kita harus bekerja keras. Kemudian harus tuntas. Kemudian berkualitas. Sikap harus optimis. Baru tambah tawakal. Silakan, pasti Anda akan berhasil. Karena puasa itu juga disuruh kita dengan ikhlas. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan penuh pengharapan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebersamaan melatih kita di dalam ibadah puasa. Berarti Ramadan melatih umat untuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan di bulan Ramadan inilah kita lihat. Kemudian di bulan suci Ramadan ini, maka yang kita perbanyak apa amalan yang perbanyak kita di sini nih? Minimal 4 inang.
Minimal di samping salat tarawih, baca Al-Quran, supaya kita dapat keridhaan itu, mendapatkan ridhonya Allah itu di bulan suci Ramadan. Pertama, engkau selalu mengucapkan kalimat yang baik-baik, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Yang kedua, istighfar. Pabahat di bulan puasa istighfar. Kemudian yang kita minta adalah perkara yang kita perlukan, yang kita butuhkan, yaitu adalah kita masuk surga. Ima sobat doa di bulan puasa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian berlindung dari api neraka, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berarti kita tuntut di Ramadan, pertama kalimat yang baik-baik keluar dari mulut kita, kemudian adalah istighfar dengan banyak-banyak, kemudian mintalah kepada Allah ridhonya, kita masuk surga karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan berlindung dari api neraka, api neraka. Maka kita ungkap tadi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tambah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insyaallah taala kita dapatkanlah puasa kita kalau kita lakukan yang saya sampaikan tadi. Dapatkanlah itu puasa, la'allakum menjadi manusia yang bertakwa. Ingat, orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan yang kita dapatkan. Yang pertama, gembira di waktu saat berbuka. Di waktu kau berdoa di situ, la turad, doamu tidak ditolak. Minta apa yang Anda minta. Minta apa yang Anda minta. Tidak mesti harus berbahasa Arab. Bikin apa yang kau minta dan kebutuhanmu dengan bahasamu sendiri. Kemudian di mana lagi? Tatkala kita nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu tidak disebutkan balasannya, karena ana ajazabi, dialah yang membalasnya, yang setimpal kepada orang yang berpuasa. Ingat, orang yang berpuasa, surga merindukanmu. Pintu terserah sudah dibuka lebar. Namanya bagi orang yang berpuasa, namanya babur Rayyan, diperuntukkan bagi khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Siapa ingin ke surga, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Pintu surga dibukakan kepada kita di bulan suci Ramadan. Rindu kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa dengan puasa yang berkualitas. Dan basahilah bibir di bulan puasa ini kalimatut thayyibah, yaitu termasuk diantaranya membaca tilawatil Qur'anul Karim. Semoga kita khotomkan tongdongan. Sangat pinu makna khotom ko sadoho dengan Al-Qur'an. Ingat, itu temanmu, puasa temanmu, salat temanmu yang membela kita, mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pendinding dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Singkam mai jodo pisang solot tabarbari tarsai majodo amanginang sandigan busedo ma hita hulai. Berapa tadi yang meminta dari sini, kita doakan hajat-hajat mereka. Kita bacakan suratul Fatihah. Dengan keberkatan suratul Fatihah, segala hajat kita, segala adalah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kullin niyyatis salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله